Ada minggu lalu kecepatan 25 km. Nabrak mati juga sama polisi di wah ini bukan pidana lepas. Dua-duanya punya SIM pakai L. Kenapa? Yang satu dinyatakan tersangka, yang satu tidak. Dalam konteks hukum, seseorang yang mempunyai SIM lulus tes membaca marka jalan dari sisi pengetahuan, knowledge, dia itu harus memverifikasi bahwa nggak muat itu kecepatan lebih 30 km/jam. Nah, yang terjadi itu banyak. Jadi sekali lagi, niat itu kalau dalam konteks penyidik itu bukan hanya milik Tuhan, tapi juga milik penyidik. Nah, penyidik memverifikasinya itu dengan dua cara. Hasrat, kalau hasrat itu gampang, cek aja WhatsApp-nya, di intercept aja pembicaraannya, yang komunikasi dulu siapa yang aktif dulu ya. Kalau itu nggak nemu, baru diuji pengetahuannya. Ya, jadi hati-hati itu. Saya Pak Yai, saya itu pernah didatangi. Kenapa ada buku jihad melawan korupsi? Mbak Alisa Wahidana, ya, NU Buncang, karena kasusnya tertua Anas Urbaningrum. Pak Tabikal itu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diperiksa sampai ke proses pengadilan sebagai saksi Buncang. Kenapa? Nah, Anas itu anggota DPR, ya, dia datang ke mertua kasih uang dolar. Anggota DPR gajinya apa? Ada dolar Singapura, ada dolar. Jadi hati-hati, baik ya kalau menemukan itu bahwa niat dalam konteks penegakan hukum itu bukan ranah dominansi yang maha kuasa. Tapi niat itu dalam konteks penegakan hukum itu bisa diverifikasi faktual, baik dari sisi dari sisi pengetahuan maupun dari sisi hasratnya. Nah, kira-kira gitu. Saya hanya sedikit saja. Ya, terima kasih banyak Pak Koko. Mungkin mana maksudnya? 1 jam lebih sama beliau. Sudah 2 jam katanya. Ada? Oh, satu pertanyaan, monggo Pak Wajid. Terakhir berarti. Mungkin 1 jam. Perkenalan. Saya baru ini, jadi yang mau bimbingan dari semua senior-senior yang ada di sini. Masih tadi. Pak, musim saya. Ini yang saya tanyakan kaitan dengan bagaimana membaca sebuah PPD. Terus indikator paling dasar PPD itu dikatakan sehat atau tidak, itu bisa dilihat indikatornya seperti apa gitu loh. Terus berdasarkan pengalaman jenengan yang sudah melakukan studi banding ke berbagai negara, nah itu perbedaannya seperti apa APBD di negara sana dengan yang ada di Tunago? Karena saya punya hipotesa tingkah laku korupsi itu kan memang diawali dari model atau porsi anggaran yang ada di APBD itu. Jadi modelnya kayak apa? Tersistem dulu. Mau nggak ikut sistem ini akan bergeser kan? Kalau saya punya hipotesa seperti itu, dan mungkin ini bisa diluruskan nanti. Oke, terima kasih Pak Wajid. Monggo Pak Koko menjawab. Ya, tentu kalau dari sisi akuntansi itu ya, itu dari berbagai negara pasti berbeda. Kalau di Amerika itu benar-benar satuan anggaran itu sangat kecil dan rigid. Gak gampang, di sini kan ada perubahan juga. Nah, yang kedua, APBD itu gak ada yang salah kok. Gak ada salah, mau dirubah dengan ada DPRD,
mau dirubah setelah dari musrebang ya, musrebang des rancang dikoreksi oleh bupati, ada itu kewenangan bupati, kewenangan DPRD, dan itu sudah menjadi undang-undang, jadi legal, ya. Jadi nggak ada satupun kesalahan terkait dengan DPRD. Nah, sekarang kan problemnya ngawalnya itu tadi kira-kira gini, itu banyak kan dari sisi perilaku, ya. Contohnya nih, kalau ada proyek jalan raya, misalnya nilainya 300 miliar, dan itu nggak dipublik, dia tiba-tiba telepon temennya, ini ada nih 300 miliar, oligarki ini. Berapa? Salah nggak APBD-nya? Nggak ada yang salah. Jadi makanya yang saya usulkan adalah APBD itu kalau perlu sampai 1/3 dipamerkan. Nah, saya itu kepingin gini, jadi sebetulnya tolong dikawal mulai dari musrembang des, rembang cam, musrembang da, RAPBD sampai dari perda APBD. Itu pernah nggak diriset teman-teman? Penyimpangannya di mana? Ya, penyimpangan. Terus pokok pikiran DPR, benar nggak itu sesuai dengan konstituen, keinginan konstituen? Belum tentu. Jangan-jangan pokir itu, gitu, maaf ini, bukan keinginan konstituennya. Jangan-jangan kepentingan omnya, istrinya. Jadi kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman itu bisa mengkritisi yang pertama, perubahan dari musrebang des, musrebang cam, musrebang da, RAPBD sampai ke perda itu apa? Dan itu bisa diklarifikasi. Kan nggak mungkin seluruh permintaan dari desa ya diakomodasi di kecamatan, diakomodasi kabupaten, diakomodasi oleh bupati, dikoreksi oleh DPR. Tapi maksud saya, walaupun itu dirasa ada koreksi, tapi bisa dijelaskan. Jadi kalau saya benar-benar gini, pengalaman Batang itu dan Jateng itu dengan dibukanya APBD itu masalah selesai, Pak. Masalah selesai. Sama masalah tadi Pak Muhsin itu bisa melihat sampai 1/3. Terus kalau itu digunakan orang lain, dia tahu harga satuannya dibuat rinci, verifikasinya dibuat benar-benar untuk kepentingan penyelesaian proyek, bukan untuk diarahkan ke seorang tertentu, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya nggak setuju kalau APBD itu ada yang salah, karena APBD itu legal, apalagi sudah menjadi perda. Nah, wartawan itu bisa mengkritisi APBD yang tidak realistis. Silakan. Oh, anggaran itu terlalu banyak ini kebutuhannya. Boleh. Cuma mintamu 615. Iya, kira-kira ini. Ya, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Oke. Mau coba belum Oke. Ini melanjutkan dari apa pertanyaan yang saya tadi gitu, Pak. Ya memang kita awal maksudnya gitu. Jadi proses penyusunan APBD dimulai dari musrenbang des, musrenbang cam sampai musren di tingkat kabupaten itu kan memang semuanya secara normatif dilakukan itu, Pak. Tapi hampir 80% APBD yang jadi nanti itu tidak sesuai dari apa yang diusulkan dan gitu. Ini ngomong realita yang ada di Tulungagung. Nanti tidak tahu lah kalau Bapak punya penemuan kasus di lain daerah kan gitu. Nah terus anehnya lagi, kadang itu saya juga menemukan bahwa anggaran perbaikan jalan itu lebih sedikit, lebih kecil daripada biaya jalan-jalan kan gitu. Nah, perjalanan biaya jalan-jalan kan gitu. Saya menganalogikan seperti itu. Nah terus dari sisi politik, visi misi sebagus apapun, nanti bentuk APBD-nya itu juga tetap seperti itu, gitu. Jadi tidak ada yang namanya visi misi bupati gini itu tidak. Saya rasa tidak ada, gitu.
Karena apa? Model apa APBD-nya dari tahun ke tahun hanya seperti itu, tidak ada perubahan gitu loh. Iya. Nah itu mungkin gimana kita mengurai itu gitu. Terakhir ini ya. Ya, terima kasih. siap. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Musin, monggo. Jadi sebetulnya sederhana kok. Ini masalahnya sederhana banget. Kan problemnya sekarang ini RAPBD dan Perda APBD yang katanya menyimpang 80% tadi itu kan nggak teridentifikasi, nggak dibicarakan publik. Kira-kira kayaknya saya kalau RAPBD ditaruh di dokumen publik ya, DPR kira-kira mikir-mikir nggak berubah terlalu radikal? Pasti mikir-mikir. Bisa diprotes konstituennya. Gitu. Jadi maksud saya obatnya itu adalah transparansi, tidak hanya anggaran, perencanaan. Perencanaan itu harus transparan. Nah, makanya di Inggris, di Filipina, termasuk Amerika, Brasil itu menerapkan open government initiative. Pilarnya adalah transparansi dan partisipasi. Partisipasi dari mana? Mulai dari perencanaan. Nah, saya khawatir teman-teman kan jangan-jangan di level desa komunal belum dibangun. Jadi seenaknya aja dia. Ada, tapi kadang-kadang tidak yang kita. Ya itu kan PR itu. Tapi maksud saya ini, oke, mulai ke depan coba ini semua dibuat transparan mungkin, tidak ada dusta di antara kita. Saya yakin ini yang dimasalahkan teman-teman itu akan sedikit banyak akan berkurang. Contohnya tadi saya cerita Kabupaten Batang dan Jateng. Nah, terkait dengan jalan-jalan tadi, saya sudah di awal memberi contoh mungkin belum datang, bahkan 2 pos anggaran kepanitiaan dan perjalanan dinas itu dikumpulin ya oleh Jateng dan itu bisa dirubah dalam bentuk tunjangan kinerja. Hanya 2 pos anggaran. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Koko. Teman-teman semuanya, kami atas nama panitia sharing komunikasi atas kedatangan tamu Pak Sujanarko dari Jakarta. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya berharap nanti untuk Pak Koko ini tidak menjadi yang terakhir, tapi ini menjadi awal untuk bisa membangun komunikasi dengan teman-teman media. Mungkin untuk acara hari ini kita temukan sekian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Sujanarko, Pak Roto, teman-teman sekalian. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.